Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansia Syabila Anjani dengan NIM 600218183. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu judul PKM yang saya temukan atau saya buat pada tugas sebelumnya, yaitu mengenai rumput laut sebagai bahan utama pembuatan kapsul obat. Nah, untuk metode-metodenya atau urutan proses dalam pembuatan kapsul tersebut, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan informasi, kemudian pencarian solusi, yang keempat penuangan ide menjadi desain awal, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Apa sih yang perlu kita identifikasi sebelum membuat rumput laut menjadi kapsul? Kita lihat bersama-sama. Oke, jadi permasalahannya yaitu eksistensi rumput laut berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Banyaknya rumput laut di perairan menyebabkan abrasi pada kawasan perairan. Akibat adanya kontak dari bagian tubuh rumput laut dengan dasar laut sehingga menyebabkan gangguan pada substrat yang berada di dalam rumput laut. Kemudian berujung pada pengikisan bagian dalam laut sehingga abrasi terjadi. Lalu, hal apa ya yang bisa kita lakukan agar hal tersebut tidak terjadi terus-menerus dan berakibat fatal kepada ekosistem alam atau ekosistem di sekitar laut? Kita lihat pada pengumpulan informasi terlebih dahulu. Pengumpulan informasi di sini berisi mengenai apa itu penumpukan rumput laut, dari mana asalnya, dan sebagainya. Kita lihat. Nah, rumput laut merupakan salah satu kekayaan hayati milik Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Indonesia pada tahun 2019 mampu memproduksi rumput laut hingga 9,9 juta ton. Jumlah itu mendominasi 60,7% total produksi perikanan budidaya nasional. Jumlah tersebut membuktikan banyaknya populasi rumput laut. Apabila tidak ada tindak lanjut mengenai masalah tersebut, maka akan terjadi pembudakan populasi dan menyebabkan dampak negatif seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, apabila terjadi pembudakan rumput laut seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, maka akan terjadi abrasi dan merusak ekosistem yang berada di laut maupun yang berada di sekitar laut, sehingga akan merugikan kita sendiri. Nah, kita sebagai warga atau mahasiswa harusnya mengerti dong bagaimana caranya agar pembudakan tersebut dapat diatasi. Sehingga menurut judul PKM yang saya buat, saya mengambil rumput laut karena beberapa dampak negatif yang telah saya sebutkan. Nah, untuk itu, pembudakan rumput laut ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu PKM kewirausahaan atau dibuat usaha dengan cara membuat rumput laut ini menjadi kapsul atau obat. Yang ketiga adalah pencarian solusi. Banyaknya populasi rumput laut yang dapat menimbulkan efek negatif bagi ekosistem laut dapat diatasi dengan membuat beberapa produk sehingga dapat menguntungkan baik bagi ekosistem laut maupun perekonomian warga sekitar, ataupun bagi mereka yang dapat menggunakan ide-ide mereka bagaimana rumput laut ini akan dimanfaatkan agar tidak terjadi pembudakan secara terus-menerus ke depannya. Nah, untuk itu kita memerlukan penuangan ide tersebut menjadi desain awal atau apa yang akan kita gunakan, ide apa yang akan kita gunakan untuk menjadikan rumput laut ini menjadi bermanfaat dan uh, pembudakan tersebut tidak akan terjadi untuk kedepannya. Nah, berikut ada beberapa produk yang dapat diproduksi. Ide awalnya yaitu terdapat salah satu produk yang bisa dihasilkan dari rumput laut. Nah, produk tersebut adalah kapsul obat. Kapsul obat yang terbuat dari rumput laut dapat memudahkan dalam mencerna karena rumput laut merupakan salah satu tumbuhan laut yang dapat dikonsumsi. Begitu pula dengan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam rumput laut dapat dikonsumsi oleh manusia dan tidak mengakibatkan apapun atau berakibat fatal. Nah, namun sebelum menjadikannya sebagai kapsul, lebih baik kita meneliti dulu apa saja yang ada di dalam kandungan apa saja yang ada di dalam rumput laut ini sehingga tidak membahayakan pengkonsumsi yang akan mengkonsumsi pil tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan kapsul. Proses pembuatan kapsul ini yang pertama adalah mengekstrak rumput laut menjadi kapa karaginan, kemudian
dicampur dengan zat plastik seperti pati atau zat lainnya, kemudian dicetak dengan cangkang kapsul. Nah, maka setelah dicetak akan menjadi kapsul obat yang dapat dikonsumsi. Yang terakhir ada evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Nah, kenapa sih kita memilih rumput laut untuk bahan kapsul? Yang pertama karena pembudakan tadi mengakibatkan beberapa dampak negatif, sehingga kita harus memiliki ide untuk menjadikan gimana ya biar rumput laut ini tidak membudak ke depannya, mau dijadikan apa ya biar dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar dan menyelamatkan ekosistem laut. Nah, jawabannya adalah karena rumput laut ini kita pakai sebagai bahan kapsul karena rumput laut ini dapat dikonsumsi karena ramah lingkungan dan juga dapat menjaga ekosistem laut. Yang kedua, sebelum menjadikannya menjadi kapsul yang akan diproduksi, lebih baik jika bahan-bahan dan kesegaran dari rumput laut tersebut diteliti terlebih dahulu apakah layak atau tidak dijadikan sebagai bahan kapsul. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai PKM tentang rumput laut. Apabila terdapat kesalahan informasi atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.